Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tusbihu biha al-qulub wa tanfariqu biha al-usub wa talinu biha sub wa ala alihi washabihi man ilaihi mansub. Alhamdulillah, para thalabatul ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mangga kita bareng-bareng bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang barokah ini, hari Jumat, masih diberi kesempatan Allah, diberi kesehatan untuk tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagai thalibul ilmi, memahami, mendalami ilmu syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala, syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap berlimpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas petunjuknya, atas perjuangan beliau sehingga kita sampai bisa mengetahui tujuan hidup kita, bisa mengetahui tahu mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita bisa berjalan meneladani apa yang telah beliau ajarkan sampai detik pada hari ini. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara kewajiban kita terhadap sesama muslim itu di antaranya yaitu masalah jika ada saudara kita yang meninggal, maka kewajiban kita adalah tajhiz atau memulasara mayit. Adapun tajhiz itu ada beberapa tahapan, di antaranya pertama memandikan, yang kedua mengkafani, ketiga mensolatkan, keempat dafan atau menguburkannya. Nah, 4 poin ini nanti kita akan fokuskan pada yang pertama, yaitu masalah memandikan mayit, sekarang mengkafankan. Nanti setelahnya kita sampaikan sebagaimana materi yang sudah dipelajari. Adapun sebelumnya, apa yang harus kita lakukan atau adab-adab yang mesti kita ketahui dan dilakukan jika ada seseorang mau meninggal dunia. Bahasanya muhtadhar. Ya, coba dilihat dalam kitab apa ini, Tahqiqus Sadidah. Kemudian juga ini kita nukil dari kitab yang lain, hampir sama semuanya fikih itu. Siapakah muhtadhar itu? Atau kita sebut orang yang mendekati ajalnya tapi belum meninggal, sudah bahasa kita sakaratul maut, muhtadhar, sudah tinggal detik-detik nafas terakhir itu. Apa yang dilakukan seyuknya? Jadi jangan terlalu sedih, bergabung sama keterlaluan, tidak. Tapi ada beberapa hal adabul muhtadhar. Ini kita baca ada ya. Jenazah itu ya orang yang maksud di sini itu tajhizul mayit, memandikan, mengkafani, sholat, kemudian dafn. Adapun adab atau sunah-sunah yang kita lakukan ketika ada orang muhtadhar atau sakaratul maut, yang pertama membaringkan si orang yang sakaratul maut tadi
sebagaimana posisi dia dalam kubur, yaitu dimiringkan kanan mengarah ke arah kiblat. Itu kalau mungkin, berarti posisi ranjangnya diposisikan kalau di kita berarti ke selatan utara, di kepalanya di mana? Di utara. Ala jambihil aiman, menghadap kiblat, sebagaimana kita tidur hadap gitu ya. Kiblat. Itu kalau mungkin. Kalau nggak mungkin ya berarti posisinya sebagaimana waktu kita sholat, yaitu nggak bisa miring kanan, berarti ala kofahu, terlentang. Yang kedua terlentang, berarti kepalanya di timur, kemudian kakinya menghadap ke kiblat. Atas itu. Kemudian setelah itu ditalkin syahadat, pelan-pelan, asyhadu la ilaha illallah. Talkin syahadat mana di sini ditalkin apa? Bukan talkin syahadat, talkin la ilaha illallah. Diikuti la ilaha illallah. Ulah terus-terusan. Enggak, apa? Dirifkin dengan pelan-pelan. La ilaha illallah. Ulah dipaksakan, ayo baik gitu, pelan-pelan, eureun heula. Nanti diulang lagi la ilaha illallah. Kalau kira-kira nggak mungkin untuk melafalkan la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Nah, makanya sering ketika ada muhtadar itu yang dianjurkan mentalkin itu keluarga, tapi selain Paris, itu afdolnya. Tapi kalau gitu ya siapapun yang di dekat sana ketika ada orang muhtadar atau sakaratul maut dianjurkan untuk mentalkin. Cuma di sini terangkan yang mentalkin itu ghairul waris, berarti kerabat bukan waris atau orang dekatnya. Nah, kuliah itu cuma min haitsul afdhaliyah, tapi tetap kesunahnya itu tetap ditalkin la ilaha illallah. Kalau dia kafir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mukmin la ilaha illallah. Kalau udah kelihatan capek banget, cukup Allah Allah. Terus selain itu yang ketiga dibacakan surah Yasin, sareng surah Ra'd atau Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain, terus gitu. Nah, jadi dihadapkan kiblat itu tadi. Terus apa tadi? Dibacakan surah Yasin. Hadap kiblat berarti tahapannya ittija, miring kanan menghadap kiblat, wajahnya, dadanya. Atau sebaliknya, kalau nggak mungkin posisinya, mungkin tempatnya sempit, posisinya sirah di kidul, ya tenanan berarti waduh digiringkeun wae, aduh ngulon, nggak apa-apa. Atau terlentang kalau mungkin, telentangkan ke arah kiblat. Ini ada tiga kalau di sini diterangkan dua, miring kanan atau mustalwi. Bisa boleh juga kalau sebaliknya kepalanya di kidul, di mana sebelah sini menghadap, nggak apa-apa, yang penting menghadap ngulon. Kalau sudah itu dituruh husnudzan, yuhassinu dzanuhu billah, tinggal taubat. Kalau mungkin tulis wasiat kalau mungkin. Nah, kalau sudah dipastikan seorang itu meninggal dunia, bagaimana ini? Dipastikan ini kalau kita tahu jadi diterangkan bagaimana ciri-ciri orang sudah meninggal. Di antaranya hidungnya bengkok, denyut nadinya udah nggak ada, detak jantung udah nggak ada. Nah, ini dipastikan nadi. Kalau nggak tahu tanya orang tahu, ya, yang sudah pengalaman. Nggak tahu ya, berarti bertanya dulu, dipastikan sudah meninggal dunia. Kalau sudah dipastikan oh ini sudah meninggal dunia, istirja kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah meninggal dunia kan tadi udah sakaratul maut, muhtadar, kemudian posisinya udah menghadap kiblat. Langkah berikutnya apa? Oh, seseorang itu masih nganggo pakaian pakaian kesehariannya kan gitu kan, pakai kaos, pakai baju. Apa yang kita lakukan? Yusanu ba'da mautihi, dan sebelum dimandikan itu mungkin dengan seraya menunggu
orang-orang yang mau takziah atau kerabat lainnya, pertama kali yang ketika sudah dipastikan seseorang meninggal dunia, si mayit, maka kita dianjurkan untuk tagmidu ainai, matanya dipejamkan. Kalau posisinya melek, dipejamkan. Yang kedua, kepalanya ini diikat, ada apa ya, syal nggak ada, apa, surban yang tipis lah, atau kain kafan yang dipotong itu, dagunya diikat kepala sini, diikat, tapi pelan-pelan, yang agak lebar gitu, supaya tujuannya mulutnya tidak terbuka. Ada orang meninggal tuh ihtidar muhtadar melihatnya ke atas, kadang secara nggak sengaja ininya kebuka, itu otomatis. Kadang enggak, dia udah lihat ke atas kemudian tersenyum, udah diam, artinya ininya enggak ikut kebuka, itu otomatis soalnya, artinya itu respon, bukan berarti kalau orang meninggal ini yang mengangah gitu, wah ini matinya jangan, enggak, itu apa istilahnya, ya tubuh kita, anatomi tubuh kita seperti itu yusanus syaddu apa tadi, syaddu lihyai bi isobatin aridah. Isobah itu bukan tali tambang, bukan dari ini, tapi sana kain ya kafan mana itu ditalikan, ditali sebelah sini, ima dikiken atau ditalikan tapi pelan-pelan, sekiranya mulut tidak terbuka, matanya dulu kemudian diikat. Setelah itu persendiannya semuanya dilemeskan, bukan? Kayak kudu praktek ya. Jadi kita materi dulu. Dilemesin ini tangan, ini pelan-pelan baik, tapi kiri kemudian kaki juga sama. Semua persendian dengan supaya nanti untuk melepas baju ketika memandikan itu gampil. Karena kalau udah kaku susah. Jadi kadang mayit kaku banget. Nah, ini mungkin ketika meninggal tidak langsung dilemeskan. Nah, itu. Badan kan dingin mayit. Ya dinginnya. Nah, itu. Talyin mafasilihi. Kadang dibantu dengan minyak. Nah, antiseptik. Kan kanan kiri persedia aja. Kaki tak ada kaki. Yang berikutnya nas'u thiyabihi. Pakaiannya dicopot, diganti dengan pakaian yang apa, tipis, mungkin dengan ilham itu kan biasa ya, panjang itu. Pakai non biasanya untuk orang teh disebutnya samping atau kain mori, kain apa aja yang paling tipis, menutupi seluruh tubuhnya. Ya, nas'u thiyabihi, dilepas. Ya lepasnya ini dilepas dengan pelan-pelan. Kalau mungkin untuk bisa dilepas, kan kadang susah, kudu diangkat dan sebagainya. Nah, kalau terpaksa harus pakai gunting, ini harus seizin ahli waris. Ulah pada gunting, wah, nah, harus seizin ahli waris. Kenapa? Itu adalah haknya ahli waris. Paham dong? Jadi kalau terpaksa dengan gunting harus seizin ahli waris. Jika itu susah untuk mencopot. Jadi sebagaimana kita melepas pakaian, kita mengurus mayit itu sebagaimana kita mengurus orang yang masih hidup. Pakaian dilepas pelan-pelan, olah padu gintak gitu. Nah, ketika susah maka bolehlah kita pakai bantuan, pakai gunting atau apa, tapi harus seizin siapa, ahli waris. Nah, itu pun harus terjaga auratnya. Orang padu buka bro, dibuka sedaya apa si mayat telanjang, jangan. Dibuka itu sebelum dibuka harus sudah disiapkan sinjang atau samping atau kain yang tipis, sudah disiapkan dulu. Jadi nyopot baju kemudian bawahnya udah ditutup. Nah, jadi ketika nutup, ketika nyopot itu udah disiapkan. Jadi si mayat terjaga auratnya. Setelah dicopot, jadi nyopotnya harus sudah praktek juga ya.
Jadi nyopot mayit itu pada buruk terus telanjang kali itu. Nah kadang di apa kita itu ada istilah apa namanya teh, nantilah itu ya, nanti ya dulu. Apa selesai itu dicopot semua bajunya, kemudian ditutup pakai kain yang tipis, khafif, kain yang tipis, pakaian yang ya, agak tebal juga nggak apa-apa, yang penting pakaian tipis, kemudian lutut sama sini double dua berarti, mungkin sarung malah dia, kemudian yang sini ke atas seluruh tubuhnya pakaian yang tipis yang lebar, berarti menutup semua anggota badannya, dan dianjurkan warnanya putih atau polos gitu. Ya apa aja lah, kalau di orang biasanya pakai sinjang, pakai apa itu kayak sarung gitu. Kemudian diletakkan di atas tempat tidur, kemudian dihadapkan ke arah kiblat kalau tadi belum mengarah kiblat. Mungkin karena muhtadar kan tempatnya lagi panik ya, yes, pokoknya ketika muhtadar saya mau yo nggak keburu mau dihadapkan kiblat, terus pokoknya mah ya seimkan bisa ditalkin ya halas. Ketika udah meninggal posisi tidak menghadap kiblat diarahkan ke kiblat. Yustaqbalu bi'al kiblat, sebagaimana waktu muhtadar tadi, berarti kepalanya di mana? Di utara, miring ke arah kanan. Mungkin kalau nggak mungkin seperti itu berarti musalgian, yaitu menengadah ke atas, atau istilahnya apa bahasanya, terlentang seperti itu, kakinya ke arah barat. Terus setelah itu tangannya apa diletakkan, ini di sini nggak dijelaskan, tangannya sama diletakkan batu sebagainya kita lagi sholat. Diikat nggak apa-apa, tapi ikatnya yang lembut. Nah, pakai kain yang sebagaimana di dagu tadi, tangannya begini, diikat sekiranya mudah untuk dibuka ketika mau dimandikan nanti. Nah, pergi baik, nggak apa-apa. Nah, diikat. Demikian juga kakinya, kaki itu dihijikan, biasanya jempolnya. Nah, diikat. Tapi pelan-pelan, jangan sampai terlalu kenceng. Terus talinya juga pakai kain yang lembut, kain kafan yang terus dipotong itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi tangannya sebagaimana dalam keadaan sholat, kemudian kakinya apa ditempelkan gitu. Setelah itu diletakkan di atas apa kasur atau apa aja lah itu, menghadap kiblat itu. Kemudian setelah itu, jadi posisi diikat itu posisi udah, jadi kita nggak ngebuka aurat sama sekali, yang jadi terjaga aurat mayit itu. Setelah itu kemudian tangannya diikat begini dalam posisi berarti sudah ketutup semuanya, kakinya juga sama ketutup. Setelah selesai diletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya. Kadang di kita pakai pisau, pakai cermin, gitu ya. Itu bukan masalah bid'ah tidaknya, itu hikmahnya ada riwayat diletakkan apa pedang, apa pisau kecil belati, ya, belati kecil itu. Tujuannya apa? Biar perutnya nggak nafkah itu gembung. Tujuannya cuma itu. Dan juga biar ini kain tidak kebawa angin mungkin. Ya, itu kalau apa nutup pakai kain ini ya nanti diselapkan sebelahnya gitu. Nah, itu lapis atau 2 lapis. Itu. Nah, sementara si mayit dalam kondisi seperti itu, kita sebagai yang takziah atau menyuruh orang hendaklah, di sini nggak dijelaskan ya, membaca qiraatul Quran ingdal mayit, wah yasin wah naon, terus bacaan Quran itu sebagaimana amal atau amaliyah yang dilakukan di Hadramaut, khususnya di Tarim. Jadi muazzi atau orang yang bertakziah datang itu bukan ngobrol, datang nungguin mayit dimandikan, itu semuanya langsung dibagi Quran. Sebagaimana kadang santri segitu ya, datang langsung bagi Quran. Amal gitu baca kulhu ma'awidaten atau baca apa terserah. Jadi kalau bahasa di dalam kitab yang satu ini saya sinkronkan ya, keterangan saya ambil dari kitab satunya, cuman patokannya kan udah ada nomornya, enak. Ya,
Wa du'a lil mayit ma'afili dzalika kulli, semuanya ngeda'ufillahu warhamu, mulai memejamkan mata, nyopot baju, itu selalu kita yang sebagai orang yang mentajis itu dianjurkan ad-du'a lil mayit, mufillahu warhamhu, Allahumma akrimhu. Ini doa-doa yang dianjurkan untuk mayit semua. Nah, paham itu ya? Itu terus. Sementara yang lain baca Quran. Kalau di satu daerah yang lain tahlil, terserah mau baca Quran sampai mayit itu nanti udah selesai dimandikan. Itu yang lain adalah apa? Baca Quran dan lain sebagainya. Ya, ketika ada meninggal, dipastikan meninggal, kita ngasih kabar ke orang-orang telah meninggal dunia fulan. Ya adalah perwakilan sahabat, kerabatnya, tetangganya, dan orang yang lain untuk ngasih kabar itu. Diumumkan di masjid, di mushola dan sebagainya. Istilahnya bahasa Arabnya naba. Naba itu berita kematian. Berita kematian. Ya seperti zaman ayana sekarang ini hampir tiap hari. Ya, malaikat itu tiap detik. Tiap hari. Adapun di Lengkong kadang-kadang, alhamdulillah. Tapi mana-mana banyak yang oleh kalau lihat. Terus apa kan? Tetap ya itu masa Quran terus-terusan itu. Sampai yang muazzin datang, semua muazzin datang, nggak ahlul mayit semuanya. Ini semuanya qiraatul Quran. Sampai jenazah udah siap untuk dimandikan. Yudhil mayit ma'afi dzalika. Terus wa yubadiru ibarati zimmatihi yang ke-9 dalam kitab kita ya, jadi digabung ya, makanya dalam kitab dengan ayat sekian tadi yang saya sampaikan itu ada di kitab satunya. Kalau nabak di tarim itu nggak seperti itu orang. Kalau di sana itu nggak pakai salam, nggak pakai innalillahi, tahlil, syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, diulang beberapa kali. Nah, terus sebutin Tufi Fulan bin Fulan bin Fulan, ayat langsung Fulan bin Fulan Tufi, wal janazah sa'ah kata, wal aza atau ta'ziyah fil bait kata-kata di mana gitu. Namanya Fulan bin Fulan meninggal dunia, jenazah akan disolatkan jam sekian, bukan dikuburkan ini, disolatkan jam sekian. Terus takziah di rumahnya sahibul musibah atau di rumah sederekna. Kadang orang nggak punya rumah, meninggal di situ, berarti lagi silaturahim kemana, orang mana meninggal di Lengkong, di saudaranya. Itu umumkan, tetap umumkan. Telah meninggal bulan dan bulan jam sekian, jenazah akan disolatkan jam sekian, takziah di rumah sedereknya bulan, di RT RW seperti semua. Itu. Jadi mau memberitakan kematian itu perlu latihan. Umumkan di mayat. Umumkan meninggal dunia bingung. Erik azan dari rumah. Kalau di tarim bacanya apa tadi? Isyhad asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Terus langsung Fulan bin Fulan bin Fulan meninggal dunia. Jenazah jam sekian, artinya sholat jenazah dilakukan jam sekian. Itu setelah musyawarah kepada dengan keluarga. Itu. Kalau di tarim itu sholat jenazah 2 kali, artinya 2 waktu. Imma ba'da asar, wa imma ba'da subuh. Alas. Kecuali yang darurat. Darurat yang karena kudu cepet-cepet itu beda lagi. Tapi adatul tarim, adat yang di Hadramaut itu 2 waktu. Imma ba'da asar wa imma ba'da subuh. Kelas. Jadi yang mensolatkan setarim. Jadi kalau itu meninggal di sana, masya Allah orang tarim itu. Yang itu para semua. Jadi kalau di tarim itu, masya Allah meninggal dunia, masalah tajhiz, mensolatkan dan mengantar ke kubur itu merupakan apa ya? Hal yang apa ya? Istilahnya dipentingkan. Kita lagi kerja gini, ada yang meninggal, cepet-cepet pulang. Jadi kan dengar nanti jenazah asar demikian. Enggak, memang asar,
Kenapa? Nanti akan menghadiri jenazah fulan dan fulan yang meninggal. Kalau meninggalnya malam, diumumkan maghrib atau isya, diumumkan jenazah ba'da sholatis subuh. Jadi di Tarim selama di sana kita belum pernah mendengar menguburkan mayit malam hari. Itu kalau di Tarim, kecuali darurat. Ini beda deh. Urusannya kalau darurat itu beda deh. Selama di sana Al-Fakir itu belum pernah mendengar atau menyaksikan penguburan mayit di malam hari. Yang ada ba'da asar atau ba'da subuh. Jadi sholatnya sholat asar jamaah, kemudian langsung dilanjutkan sholat apa? Jenazah. Nah setelah itu langsung selesai, ada istihlal gitu biasanya, halal bihalal, ada yang itu perwakilan keluarga sebagaimana diurang sami baik. Setelah itu baru diangkat kemana? Ke makbarah. Di sholatnya satu kali. Soalnya tempatnya luas, yang semasjid gitu, penuh full kayak sholat Idul Fitri. Sholat jenazah itu setiap harinya itu masya Allah kayak sholat id. Artinya yang hadir itu luar biasa. Apalagi yang meninggal habaib, apalagi yang meninggal itu orang yang disepuhkan di sana, habaib sepuh. Oh yang datang bukan Tarim, bahkan dari Sewon, Demuan mana hadir setiap. Karena di Tarim sudah sudah menjadi adat, sudah dikonsep oleh pendahulu-pendahulu. Jenazah itu imma asar wa imma subuh. Maka tinggal ditunggu informasi. Sama yang meninggal ada di Cirebon gitu, bulan ditungguan jenazah jam berapa? Nungguan wartos. Oh jenazah meninggal enak, jenazahnya besok pagi. Udah kita kesananya menjelang subuh. Jadi udah istilahnya udah tertata rapi. Gitu. Itu cerita sedikit tentang di Tarim seperti itu. Didoakan. Kemudian baru atuzimah kalau ada sangkut paut hutang dan sebagainya. Kalau di kita bahasanya apa kan? Halal bihalal ya gitu. Istihlal. Kemudian kalau ada wasiat, sampaikan wasiatnya ini. Kemudian ngasih tahu pemberitahuan tadi, diumumkan kematiannya, tujuannya biar banyak yang mendoakan, biar banyak mensolatkan. Kemudian yang ke-10 di sini wal mubadarah bitadhizi, dan cepat-cepat untuk segera dipulasara. Proses itu tadi. Lah apa hukum tazun mayit itu? Hukumnya fardun, cuman fardu kifayah. Makanya kalau ada mayit meninggal dunia, dia seorang muslim, kok tidak ada dari suatu desa itu yang bisa untuk tajid, maka dosa semua. Padu glundungan baik dikubur sehingga nguburnan, maka yang kena dosa kita kan. Karena taziz ini fardu kifayah. Kalau di Kuningan disebutnya kifayah. Fardunya dibuang, kifayah baik. Nah, jadi fardu kifayah kan. Kalau nggak ada satu pun yang bisa, dosa semua. Gitu. Dan la yakfi fi'lul malaikah. Oh terus dipulasara ku malaikat, la yakfi dari dia. Maka fardu kifayatin alaman alima bihi. Maka kalau kamu tahu ada orang meninggal dunia, maka Anda kena hukum fardu kifayah. Aduh itu terang wah, tumilaran batin. Makanya santai kudu bisa. Kan terang nanti mau di mana? Terang kan kita nggak tahu gitu. Man al-babina muslimin al-mukallafin. Maka fala yakfi filul malaikah awin nisa awis sobi, kecuali illa ta'ayyana alaihi. Enggak ada siapa-siapa kecuali itu perempuan yang meninggal laki-laki. Enggak ada orang lain, dia perjalanan dengan dua anba yang meninggal yang laki-laki. Yang ada perempuan itu berarti udah fardu kifayah, bukan fardu kifayah lagi, fardu ain itu namanya. Ta'ayyana itu jadi apa? Fardu. Nah, ente berjalan duaan di tengah sokhro, nggak ada siapapun, yang satunya meninggal dunia, bukan fardu kifayah lagi hukumnya, jadi ta'ayyana, jadi fardu ain. Makanya untuk masalah tajid wajib belajarnya. Itu. Kemudian berikutnya apa? Wa yakfi gusul jin. Kalau dimandikan sama jin ya Pak, boleh enggak? Ini fihi lafun. Kalau Imam Romli diperbolehkan, cukuplah, ya cukup. Gaduh jin banyak mengibakan malaikat.
Kalau Ibnu Hajar enggak, lah ya lah ya cukup. Terus siapa itu yang di dobit mayit yang wajib ditajhiz itu siapa? Jadi didapatkan dobitul mayit alladzi yajibu tajhizuhu. Mayit yang wajib ditajhiz itu siapa aja? Itu kullu muslimin ghairi syahid wa ghairi siqat. Semua muslim selain orang yang mati syahid, yakni syahidud dunya wal akhirah, bukan syahidul akhirah. Syahidul akhirah banyak orang meninggal karena taun syahid, orang meninggal sebab tabrakan, orang meninggal karena tilalap syahid. Tapi syahidul akhirah, orang meninggal karena sebab melahirkan syahid, sebab sakit perut yang nggak bisa ditahan, izhal, syahid. Banyak sekarang fikih ya, kitab lain orang mati syahidul akhirah banyak sekali. Adapun yang dimaksud di sini ghairi syahid, yakni syahidud dunya atau syahidud dunya wal akhirah. Bagaimana yang tahu syahidud dunya wal akhirah? Itu bainahu bainallah yang tahu. Ya tahunya kita tuh syahidud dunya, yakni orang yang jihad fisabilillah, mati di medan pertempuran. Yang kedua, selain asyqat itu bayi prematur yang belum cukup umur, yang belum terbentuk cikal bakal manusia, masih berupa gumbalan. Nah, tapi kalau udah berbentuk, wajahnya sudah ada ya di pulasar. Enggak ada perinciannya insya Allah dalam masalah asyqat. Syqat nanti pada halaman yang berikutnya, wasiktukal kabiri fil wafati in dhaharat amaratul hayati akhafiyat wa khalquhu kadzahara famna salatan wa siwaha tubira aw ikhtafa aidan fa fihi lam yajib syai'un wa satrun summa dafnun qad nudib. Itu perincian bagaimana asyqatu itu cikal bakal manusia yang dalam kandungan, kan prosesnya gitu ya, dari sperma air mani kemudian jadi gumpalan berapa dalam arba'ina yauman nutfah, arba'ina yauman mudghah, arba'ina yauman alaqah, cuma arba'ina nufiha fi ruh, dan lain sebagainya itu. Itu asyik itu seperti itu. Kapan dia dihukumi seperti orang dewasa? Jika sudah ada amaratul hayah, sudah ada kehidupan. Nafurruh berarti umur berapa? Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan dan nafurruh. Arba'ina yauman, arba'ina berarti 120 hari. Itu udah nafurruh. Ketika udah umur segitu kok mati, meninggal, keluar, maka kal kabiri. Jadi ya diibaka, dimandikan, dikafan, disalat. Tapi au khafiyat wa khulqud dhahara, masih samar. Bentuknya belum sempurna betul. Tapi itu memang ada tangan tapi masih belum bentuk tangan. Wajah juga belum bentuk wajah beneran. Bahasa medisnya embrio atau apa itu. Cikal bakal itu belum ada nafurruh. Maka ini tidak perlu disolati. Cukup dimandikan, dikafankan, dikubur. Bagian yang ketiga, jika belum nggak ada tanda sama sekali, masih berupa gumpalan. Ya, gumpalan dan udah ada bentuk cuman can puguh bentuknya. Ya kudu narusin ke dokter, kudu layarnya itu ya. Kayak kayak gitu ya, berapa hari, berapa sekian puluh hari itu bentuknya seperti can puguh bentuknya, masih samar semua, maka nggak ajib apa-apa. Wala mandi, wala kafan, wala salat. Cuman sunnah. Sunnah apa? Sunnahnya disatrun, ditutup pakai kain kafan, summa dafnun qad nudib, disunahkan. Jadi perinciannya masalah siku ada 3 itu. Pada halaman 370. Halaman berapa? 370. Tayyib. Berikutnya tadhijuz syahid. Nah, syahid ini ada di sini dikategorikan ada 3 macam. Syuhada itu dari segi bagaimana kewajiban kita masalah tajhiznya dibagi 3. Yang pertama syahidud dunya wa akhirah. Ta'rifnya siapa? Orang yang perang meninggal di medan pertempuran melawan orang kafir dan niatnya i'la kalimatillah, semata-mata menjunjung tinggi agama Allah. Nah, bagaimana hukumnya?
udah itu kata Rasulullah. Dan sebagaimana syuhada Uhud, suatu Badar, tidak usah dimandikan, bahkan nggak boleh wala dimandikan dan tidak usah disolatin ya, tapi dikafani dan dikuburkan saja. Jadi la yusalla la yughsal wa la yusalla alaih ya, nggak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan, terus cukup kafan dan dikuburkan. Dikafankan pun pakaian yang bersimbah darah itu, karena itu menjadi saksi di akhir. Terus itu. Kenapa nggak wajib? Wasababu adami ghuslihi, halaman berikutnya, li ibqai athari syahada alaihi, untuk biar asar atau tilas persaksian dia, syahadahnya itu, darahnya itu sebagai saksi di akhirat. Kenapa? Kalau dibasuh berarti menghilangkan darah itu. Sementara darah itu nanti ketika dalam kuburnya di akhiratnya akan tercium bau wangi sebagaimana raihatul misk yaumul qiyamah nanti. Paham ya? Nanti kita targetkan sampai 1 jam materi. Itu satu, kenapa nggak wajib dimandikan. Yang kedua, kenapa nggak wajib disolati? Li'annahu maghfurun lahu. Halas. Apa? Li'anna maghfurun. Karena tujuan daripada doa si mayit ini adalah supaya kita ngedoakan maghfirah. Maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Tuh, itu sebab kenapa tidak wajib salat bagi syahidud dunya wal akhirah. Li'annahu maghfurun lah. Yang kedua, kategori syahidud dunya faqat. Ini sama, orang meninggal di medan pertempuran cuman niatnya supaya dapat ghanimah. Dapat apa? Dapat ghanimah, dapat rampasan perang, atau biar dipuji. Fulan mah, kita meninggalnya masya Allah di medan pertempuran. Tujuannya itu, dan itu yang tahu bainahu wa baina Allah. Kita nggak tahu ini syahid dunia atau dunia wal akhirah. Yang pasti secara dari sisi hukumnya masalah tajid itu ada 2. Nah, dari sisi perincian syahidnya ada 3 itu. Maka syahid yang seperti ini itu hukumnya bagaimana? Karena dimakai syahid dunia saja. Karena di anahu syahid fil ahkam dunyawiyah, yaitu tidak dimandikan, tidak disolatkan, hanya dikafan dan dikuburkan saja. Kenapa dikatakan lam yu'ta martabatu syahada yaumil qiyamah? Karena niatnya adalah duniawi. Hukumnya bagaimana? Wa hukmuhu ka hukmi syahidud dunya wal akhirah, yaitu fala nughsiluhu wala nusalla alaih wala teman ditakafan dan ditafan saja. Ini maka wajib tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan, cukup dikafankan dan dikubur. Dan dikafankan pun jangan dilepas, udah gitu aja sebagaimana waktu itu dia meninggal. Itu dikafan dan salat. Yang berikutnya syahidul akhirah. Nah ini wahum katsirun, banyak sekali. Bahkan sebagian ulama kategori syahidul akhirah sampai 70 macam. 70 macam. Ya, cuman di sini sebutkan berapa. Seperti orang ada perampok, ente menjaga harta benda ente, jogol seorang ngelampok. Akhirnya entenya kalah dan meninggal. Itu yuta bersyahid. Ada perampok ente lawan syahid. Atau ente belum melawan terus dibacok manten syahid. Sebagaimana kejadiannya siapa? Adiknya Hasan Econ ya. Siapa namanya? Di Bekasi itu. Terang itu terang nggak tahu. Karena orang itulah ya. Orang mana tuh? Rumahnya mana? Ya ada si Panjur. Itu jadi di mana? Di Bekasi nungguan warung. Ya, orang mabuk preman lah. Cananon innalillahi syahid, kita bersyahid gitu. Karena kalau dia ada perlawanan atau lagi menjaga harta, kan menjaga tujuannya enggaknya, jaga harta benda. Namanya man qutila duna mali, orang yang terbunuh karena menjaga harta bendanya atau menjaga nyawanya. Ternyata malah melayang namanya. Itu kita bersyahid. Ya, pembelaan diri atau irdi. Apa irdi itu? Martabat harga dirinya.
Wal mabtun, apa mabtun? Orang yang sakit perut. Sakit perut yang menyebabkan dia meninggal. Gharik, orang yang tenggelam. Wal harik, orang yang kebakar. Nah, ini apa? Yu'tabar syahidul akhirah. Sebagaimana orang yang meninggal dunia karena apa? Dibombardir sehingga kena runtuhan. Ada dibom itu kan kebakar ya, bakar kan. Makanya di Palestina banyak syuhada. Tapi syuhada apa? Syahidul akhirah. Kalau memang apa namanya tidak di medan tempur, masyarakat sipil kan nggak tahu terang-terang gitu. Tapi kalau meninggalnya itu ada karena melawan, ada pahlawan orang kafir, ya syahidul dunia. Nah, kalau syahidul akhirah itu yang nggak tahu menahu terang-terang terus ada ledakan dan sebagainya itu tabal harik itu meninggal karena hadiman. Apa hadiman itu kan? Terkubur, runtuh orang atau orang terbunuh tapi zulman, dizalimi kan. Sebagaimana kemarin beberapa waktu yang lalu itu kan, ada orang zalim membunuh ya, pembunuhan secara zalim, yang terbunuh itu apa? Termasuk syahidul akhirah. Untuk kemudian mayit waktu zaman taun, kalau memang saat ini dianggap taun beneran, ya memang taun dan ditabar taun, ya tabar syahid, tapi syahidul akhirah. Banyak yang meninggal zaman taun, pagebluk bahasa. Ditabar syahidul akhirah. Terus orang yang meninggal waktu thalabatul ilm, santri, sakit parah sampai meninggal, dalam keadaan posisinya statusnya masih thalibul ilm. Ini utabar apa? Syahid. Masih ingat dulu punya teman waktu di sana, orang Afrika, ya, di Darul Mustafa dia meninggalnya di Tarim. Masya Allah, padahal dia bukan Sayyid, gila bukan Sayyid, tapi di makamnya di Zambal. Zambal itu makbarahnya para Sayyid. Masya Allah. Di kuburannya dia dikuburkan dekat Imam Haddad. Hadis sebelah itu, dia yang sebelah sini agak jauh. Dan Darul Mustafa orang Afrika meninggal di pesantren, syahid, apa syahidul akhirah, dikuburnya di Zambal atas permintaan Nabi Umar waktu itu. Alhamdulillah. Terus nanti Kang, meskipun meninggalnya ala firasyihi thalibul ilm, tapi statusnya masih ngaji, masih thalibul ilm. Terus wal maitu iskon, bronto rinduan nggak sampai meninggal dunia. Tapi iskon yang bukan karena nafsu syaiton yang ya. Iskon itu sebagai nama Majnunul Laila. Majnunul Laila enggak seperti ente ini hubul gharam. Bukan nafsu. Majnunul Laila itu dia hanya senang sama Laila tapi enggak pernah ketemu. Cuman nyengal bae terus enggak pernah ketemu. Jadi kita kan Rasulullah gharam. Wal maitu talqan, artinya orang mayit yang meninggal dunia sebab apa? Sakit melahirkan anak tadi. Proses persalinan dia meninggal dunia. Baik. Jadi semuanya tata cara kaifiah ini apa? Disebutin dalam Zubat, wal ghuslu wat takfinu was salatu alaihi tsumma dafnu mafrudatu kifayatan wa man syahidan yuktalu fi maraqil kufari la yusallu wa la yusalla bal alal ghariqi wal hatmi wal mabtuni wal hariqi. Nah, ini tadi syahidud dunia wal akhirah itu, atau syahidud dunia saja tidak usah la yusall wa la yusalla. Tapi kalau syahidul akhirah seperti gharik, hadam, mabtun, harik itu sebagaimana biasa, yakni yusalla alaihi apa yughassalu wa yusalla alaihi wa yukaffanu lah ya, wa yusalla alaihi wa yudfan. Terus sekarang bahas masalah tadhijus siqat, langsung lewat bae Kang ya kan, saya ngaji full gitu nanti langsung pendalaman materi. Bagaimana tadi mulasara apa tadhij mayit, yang mayitnya itu masih anak kecil yang belum umur, baru lahir, kadang prematur, baru berapa bulan udah
keguguran. Ini harus tahu. Kenapa? Nah, ini kan calon bapak. Nah, ini kan bakal nikah semua atau nggak mau nikah? Akan nikah. Nanti kalau Allah karuniai anak, terus hamil, ini nggak tahu. Nah, itu ada kewajibannya beda. Siapa asikutu itu siapa? Nah, asikutu itu alladzi kharaja min batni ummih qabla tamami asyhurihi. Bayi yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya. Ya, sempurna bulan itu berapa? Nah, ini sittatu asyhur. Secara fikih itu dibahas minimal bayi itu sempurna dan bisa lahir dikatakan normal itu kalau kandungan umur minimal berapa? 6 bulan. Kalau kurang dari itu ya dilihat dulu. Wayah tadi hukummu, nah maka hukumnya dibeda-bedakan. Sekarang siktu itu keadaannya apa? Ada 3 kategori. Tadi sudah saya sebutin nazomnya, ini dihafalkan ya. Wasiktu kal kabiri fil wafati in dhaharat amaratul hayati akhafiyat wa khalquhu qad dhahara famna sholatan wa siwaha utubir awih tafa aidan fa fihi lam yajib sayun wa satrun summa dafnun qad nudib. Itu keterangannya. Ini yang pertama, 1, jika sudah terlihat tanda-tanda kehidupan seperti nangis, tarik busan, wah, sekali terus maut, ya kelas, itu berarti amaratul hayah, berarti memang udah benar-benaran. Au taharrukihi, gerak kakinya kerja. Nah, makanya bayi lahir itu sama bidan gitu, enggal nangis. Kalau bayi keluar nggak nangis, tanda tanya. Ya, tanda tanya artinya ini kurang sehat kalau normalnya kita itu. Taharruk, atau tanafus atau nafas, kepiring nafasnya. Oh, ini berarti masih benar-benar hidup. Ya, nafas atau gerak, aulo ya ini ya. Nafasnya jelas atau gerakannya atau nangisnya tadi Isa. Sorry kon, ini nangis tarik itu tadi namanya. Bagaimana hukumnya dikategorikan hukum kal-gabiri? Sebagaimana orang dewasa, maka wajibnya 4 perkara. Yughassalu wa yukaffanu wa yusalla alaih wa yudfan. Ini udah hafal. Maka yang tadi saya sampaikan hafalkan, besok tinggal praktek. Ini selesai, ini langsung praktek. Siapa yang tidak siap? Ngalid. Hukumnya kal gabiri, yughsal wa yukaffan wa yusalla alaih wa yudfan. Yang kedua, illam yadhhar fihi amaratul hayah, jika tidak ada tanda-tanda kehidupan tapi sudah tampak di sana, oh ini kayaknya bakal jadi khalqun adami, cikal bakal manusia, seperti ada kepala, ada tangan, ada kaki, tapi belum sempurna. Itu. Maka dalam hal ini diperkhilafkan antara Imam Ibnu Hajar sama Imam Ramli. Bagaimana hukumnya? Yughsal wa yukaffan, dimandikan, dikafani, wala yusalla alaih, enggak usah disalatkan. Wa yudfan, dan dikuburkan, jelas. Itu menurut Ibnu Hajar. 1. Ini hafalkan ya. Jadi udah tampak tanda-tanda kehidupan tapi belum nampak amaratul hayah. Belum ada tanda kehidupan tadi, belum tidak menjerit, tidak gerak-gerak, tidak nafasnya belum kelihatan, tapi sudah ada cikal bakal gitu. Kepalanya ada, cuman bentuknya masih gitu, embrio kalau bahasa kita ya. Maka kalau Ibnu Hajar itu langsung hukumnya wajib dimandikan, wajib dikafankan, dan nggak wajib disolatkan. Cuman setelah itu langsung dikuburkan saja. Tapi Ramli tafsir, ntar dulu. Kalau bayi embrio seperti itu dilihat. Kalau keluarnya qabla sittati asyhur, kalau lahirnya kurang dari 6 bulan, maka sama kayak Imam Ibnu Hajar, yakni dimandikan, dikafankan, tidak usah disalatin, terus langsung dikubur. Tapi kalau keluar atau lahirnya itu setelah 6 bulan, maka hukumnya seperti orang dewasa. Berarti 4, dimandikan, dikafankan, disalatin, dikuburkan.
Dicatat, diulang lagi. Ya, yang tafsir yang ini ya, yang khilaf. Khilaf ayat tafsir di. Nah, itu ya. Kapan itu? In khafiyat wa khalquhu qad dhahara. Itu. Nadomnya yang kedua itu. Nah, maka berarti takbir ini ngikuti pendapat Ibnu Hajar. Sama pendapat Imam Romli jika qobla sitati asyhur. Itu, nadoman itu arahannya ke situ. Maka hukumnya bagaimana? Jika belum tampak tanda kehidupan, tapi sudah terlihat ini cikal bakal manusia, seperti ada tangan, kaki dan kepala, maka yughsal menurut Ibnu Hajar yughsalu wa yukafanu wa la yusalla alaihi wa yudfan. Ya, kewajibannya berarti 3. Tapi menurut tafsir, jika lahirnya sebelum 6 bulan, maka dimandikan, dikafankan, tidak usah disolatin, cuman dikuburkan saja. Berarti sama. Ya. Nah, tapi jika lahirnya setelah 6 bulan, maka seperti orang dewasa. Berarti kewajibannya 4, dimandikan, dikafankan, disolati, dan dikuburkan. Berikutnya yang ketiga, jika tidak nampak mabda'u khalqin, ya otomatis mabda'u khalqin itu apalagi amaratul hayah. Ya. Jadi lahir berupa apa? Gumpalan daging yang belum terbentuk khalqun adami, can puguh bentuk. Itu. Embrio nembe umur berapa gitu kira-kira. Seperti kakut atilahmin, melahirkan projot. Gitu yang ya. Sokai cerita gitu, Kang. Baru 1 atau 2 bulan keguguran, keluar apa? Berupa apa? Daging, salit, paling sekemana daging. Tapi pendarahan biasanya pasti ya, pendarahan terus keluar itu daging. Bagaimana hukumnya ini? La yajib syai', nggak ada kewajiban apa-apa. Ya itu sebagaimana dia mengeluarkan apa? Sepotong apa daging aja gitu. Tapi darah pasti kan, karena pendarahan itu. Ini cerita, kau nggak emang ada beberapa teman yang istrinya berapa kali guguran, 1 atau 3 kali, ada yang baru 1,5 bulan udah guguran, pendarahan kan, tapi keluar apa itu kayak daging itu, ya itu cakil bakal anaknya itu. Tapi nggak jadi, memang belum Allah takdirkan untuk jadi. Nah, bagaimana hukumnya itu? Maka tidak ada kewajiban apapun. Ya, la yajibu fi syai', cuman disunahkan dibungkus ngangge kain rapi, kemudian dikuburkan sebagaimana ari-ari itu. Nah, itu terang ari-ari itu. Non bahasa Sunda. Ari-ari, iya. Ari masamah kalau bahasa Arabnya itu. Sama. Itu disunahkan ditutup, dibungkus dengan kain, kemudian dikuburkan. Nah, 3 kategori ini sudah terkumpul dalam nazm tadi. Wasiktukal kabiri fil wafati in dhaharat amaratul hayati au khafiyat wa khalquhu qad dhahara famna salatan wa siwa tubiro afi tafa aidan fa fihi lam yajib syai'un wa satrun thumma dafnun qad nudib. Alas intaha. Sampai sini materi hari ini itu mulai muhtadhar, sareng apa namanya materi apa yang harus kita siapkan itu. Ya kan praktek siapa? Diulang lagi ya. Kesimpulannya berarti dari sini nih, hal apa saja yang disunahkan ketika syahatul maut? 1, apa Kang? Dipastikan sudah meninggal. Sebelum meninggal ya muhtadhar dulu. Muhtadhar itu kalau mungkin itu dibaringkan menghadap kiblat. Imam miring kanan atau miring kiri atau terentang, kemudian ditalkin la ilaha illallah, nggak usah ngomong enggak nyarios, udah la ilaha illallah itu lah dipaksa la ilaha illallah gitu terus. Nah, terus berikutnya di selain itu, selain yang nalkin tetap baca Al-Quran, khususnya surat apa? Yasin, surat Ar-Ra'du. Kemudian husnudzon billah di surat Taubat. Nah, di antaranya ini mungkin nggak tertera di sini, siwak. Siwak ini di antara faedahnya mempercepat keluarnya ruh.
Ada ini pernah ada cerita teman orang Bogor, atau apa dia cerita suatu ketika ada ini anak-anak bingung semua, nggak ninggal sudah sakaratul maut, udah tinggal seketik lagi gitu deh, balik deh, udah nazak balik deh, jadi susah keluarnya roh. Akhirnya ingat kata guru kita, di antaranya faedahnya siwak ini adalah mempercepat keluarnya roh. Kalau sudah nazak itu sakit luar biasa. Dibayangkan apa? Ketika seperti itu seperti apa, tulangnya itu direm-remukan gitu. Nah, luar biasa. Apalagi itu Rasulullah pun merasa sakit, dan Rasulullah berdoa supaya sakitnya sakaratul maut itu ditanggung sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga hambaku, umatku tidak merasakan sakit sebagaimana aku rasakan hari ini. Ya Rasulullah merasa sakit, apalagi kita kan. Ya Allah. Jadi kebangetan kalau ada orang tetangganya atau keluarga meninggal, dia nggak merasa, nggak ada ibrah sama sekali. Ini hatinya batu. Ini minimal ya merasa, ya Allah, iba Allah, nanti saya satu mau lebih sakit luar biasa. Nah, di antara ini siwak ini apa? Mempercepat. Terus kumaha? Ya disiwakin kan. Yang muhtadar, bismillah. Sebenarnya kita siwakan gitu. Siwakannya ya. Seperti angka 8 kanan, ke bawah kiri, ke atas 3 kali. Nah, ini disiwakin. Nah, muhtadar tadi. Biar cepat, artinya biar lancar. Ketika luar lancar itu Allah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Seperti itu. Luar biasa. Terus setelah benar-benar meninggal dunia, dipastikan dengan cara tadi, di antara tandanya denyut nadi nggak ada, detak jantung, kemudian diana hidung bengkok, kemudian ahmasohu ini dekok gitu. Di antara tanda-tanda itu, kalau nggak tahu tanya yang sudah pengalaman. Nah, ini dekok, ini dekok, hidungnya miring, bengkok ke kanan atau kiri, posisi hidungnya kan lempeng itu, meninggal tapi numpasek kudu kan. Numpasek mah ke kiri hidungnya untuk. Nah, yang pasti nadi, detak jantung, terus nafas dilihat. Udah kalau dipastikan meninggal ya jangan kok sepadu bae, cicing bae kerkoma kan gitu. Di Pulau Sara hidup deh ya repot gitu. Kalau udah gitu dipejamkan matanya. Nah, setelah pejam matanya diikat pakai isobah. Terus itunya kan praktek. Nah, jadi kita video praktek nah. Saya kata berarti di situ kepalanya di situ kan bisa, jadi bisa berbaring berbaring ke kiblat, ke sini dulu, sini baring pada kiblat, miring ke sini, dan tadi posisinya ya gitu meninggal ya. Iya bu. Terlentang we. Nah, ketika muhtadir dianjurkannya bagaimana? Posisinya dimiringkan. Kalau susah gimana? Terlentang seperti ini. Kalau terlentang berarti menghadap kiblat. Ya, ngadapnya apa gitu. Jadi itu, sirahnya di itu. Kepalanya di timur, nah, ada sih meser di gampil. Ya. Ini ketika muhtadar ya, muhtadar seperti ini, pastinya cepat baik. Nah, seperti ini ketika kalau bisa ngomong la ilaha illallah ya syukur. Kalau enggak bukan. Sementara hitalkan yang lain baca surat Yasin atau surat Ra'd. Karena surat Ra'd dan Yasin ini mempercepat atau melancarkan keluarnya. Wa ilah pakai siwak. Yang muhtadar disiwakin. Tapi ulah siwaknya abdi. Siwaknya itu nyalir disiwakin sebagaimana kita biasa disiwakin gitu. Di antara faedahnya siwak itu memperlancar keluarnya roh bagi yang muhtadar.
Setelah dinyatakan meninggal dunia beneran, maka apa yang dilakukan? Ditutup. Ya, ditutup ya. Sama ini melek, ya ditutup. Oh iya Pak. Merem lah. Nah, gitu. Merem ya. Itu merem itu. Kalau posisinya apa? Terbuka, maka ditutup. Wih, tak tebel ting ya. Kayaknya yang tipis wae disowahi. Ya, diikat. Ikatnya bagaimana? Ya, sebagaimana ikat itulah. Jadi diikat di bawah dagu begini. Nah, di sini diikat ya pelan-pelan biar tidak apa? Tidak kebuka mulutnya. Terus ya taruhlah kayak disiapkan beneran itunya ya. Nah, setelah ini di apa? Tindakan tadi mafsolihi. Nah, digikan pelan-pelan. Kalau pakai dibuka lah itu nah. Ininya itu tangan sama yang kanan dulu gudune ya. Ini kanan oke, mana kanan? Iya benar ya, lurus ya. Nah, terus yang kiri sama itu pelan-pelan itu. Nah, terus kakinya juga sama. Kakinya berarti cicing we. Mual-malinan. Nanti bawa celana tak ini? Untuk celana. Ya, kakinya nurut lah, nurut, tenang we. Mau dilemaskan ini di sini. Terus pelan-pelan. Kalau perlu minyak, diminyakin sekedik. Nah, kata yang kiri sama terus tadi. Itu. Terus ini kalau posisi ini enggak sebagaimana kita sholat. Kalau jatuh bisa diikat, tapi ngikatnya pakai kain yang lembut tadi. Nah, ikat sekedik ulah seperti kadang dari pihak rumah sakit itunya pagah ting sampai dikit pagah bisa. Terus kakinya juga sama, ini diikat oleh dia, diikat, tapi ikatannya jangan yang menyakitkan, sebagaimana kita itu. Setelah itu apa yang dilakukan? Ditutup. Kan dibuka bajunya, bukan jangan dipertelanjangin. Ini disiapin dulu, sinjangnya siapkan dulu. Ya, sinjangnya disiapkan dulu. Disiapkan dulu sinjangnya, baru apa? Sampai sini. Ini dibuka. Kalau mungkin dibuka bisa pelan-pelan dibuka. Kalau enggak, kalau terpaksa harus pakai gunting, harus atas seizin ahli waris. Mang iya susah yang bukana maksudnya susah bolak-baliknya. Kumaha iya digunting wae mang. Paham ya? Kamu ente ahli waris tapi ahli waris yang lain ngomong, dibuka ya sih anu gunting. Gunting baju ini dilepas, nah tutup begini. Ya, celananya begini yang lepas. Nah. Jangan kok dibuka. Ini dilepasin porotin lagi. Nah. Paham ya? Jadi ini disiapin dulu, baru dilepas. Lepaskan duaan ya, lepas. Nah, sementara seperti ini biasanya kalau di sana itu disiapkan mabkharah. Oh, mabkharah itu ada bukhur biar suasana itu wangi gitu. Paham ya? Jadi posisi seperti ini. Ini berarti udah diganti dengan kain yang tipis. Kalau ini terlalu tipis, sakmono takut ini bisa dua. Yang ini sarung taruh sini, ditaruh baina surah warubah, kemudian ini yang tipis yang di atas. Nah, seperti ini kemudian ditaruhlah pisau atau kaca cermin di atas perutnya supaya nggak nafkah. Itu. Terusnya apa lagi? Waktu arsari ya ini sudah menghadap kiblat sudah. Yudu syai'in sakilin. Nah, sembari kita seperti tadi kan yang lain baca Yasin, kita dalam hati doa afirlahu warhamhu. Selesai. Nah, ini berarti sudah mayat seperti ini. Nah, selesai. Yubadaru bi barodhimati ini biasanya biasa. Kan dalam hati ketika mau dipulasar disolatkan ada istihlal perwakilan dari pihak keluarga itu. Ini sementara seperti segini. Yes. Sampai sini ada pertanyaan? Yes. Lamun hese gitu ya. Nah, ada pertanyaan enggak?
intinya sami baik. Jadi nu penting madhep kiblat. Madhep kiblat imma itija, imma seperti ini, nggak apa-apa, boleh dua. Jadi boleh seperti ini, masa pakai ini kan harus susah. Artinya posisi apa kepala di sini atau di situ. Kalau lebih enaknya kayak gini. Tapi kebanyakan kita seperti ini, kepala di utara. Jangan dimiringkannya seetik baik. Itu kan apa bahasanya? Ya bahasa fikih seperti itu. Cuman kadang hanya praktek yang bagaimana yang imkan yang dimudahkan gitu. Karena kudu ki dialihkan deh, itu karunya sampai berapa? Ini udah ketika muhtadzor terus diposisikan mahal kiblat, ya udah halas kita biarkan kayak gini. Atau kayak tadi posisi di sini, ya udah nggak apa-apa di sini aja. Ya, jadi boleh dua anak. Ya, ketika kita bikin kafah juga sama. Mau seperti ini, maka tafadhol, atau posisi kayak gini, enggak. Boleh dua anak. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan lain? Please. Nucan paham tadi sampaikan sebelum kita beranjak ke ada pertanyaan enggak si mayit? Ayo. Enggak. Ada pertanyaan lain? Materi sudah hampir 1 jam. Namun saya cukup segitu ya. Nah, besok kita mulai goslu. Ya, kita akhiri untuk pertemuan materi kali ini. Sementara praktek cuman ketika muhtadzor tadi. Karena ketika ada yang meninggal itu pasti bingung kan, kumaha di konan. Kalau posisi kadang-kadang kan miring ke situ, kepalanya di situ, nah dialihkan. Ima ranjangna kalau mungkin, kalau enggak diangkat ima ke miring ke sini atau menghadap kiblat. Ini memang dihadapkan kiblat. Ima kepala di sini atau kepala di sini, mangga. Terus tadi talqin, lemeskan, itu penting. Nanti untuk mempermudah apa? Ketika memandikan. Karena lamun untuk posisi terus kan, dia kudu diperhadap paksa gitu. Halas, selesai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu panginten yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.